ratusan orang tewas usai gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia. 111 orang tewas dan sejumlah bangunan runtuh usai gempa melanda negara terletak di Amerika Selatan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 membuat sejumlah korban terjebak di bawah runtuhan bangunan. Bencana alam ini juga membuat warga mengungsi dari ibu kota Kolombia, Bogota. Pusat gempa terjadi di San Jose del Palmar, sekitar 150 mil sebelah barat Bogota. Kuatnya guncangan membuat getaran juga terasa di Venezuela, Ekuador, dan Panama. Peristiwa ini terjadi 2 bulan setelah gempa kembar menghancurkan sebagian wilayah Venezuela. Sementara itu, bayi yang tertimpa runtuhan akibat gempa berhasil evakuasi dengan selamat. Warga setempat kemudian membawa bayi ini ke fasilitas medis untuk mendapat perawatan. Data terbaru menyebut 111 orang tewas dan 87 orang lain terluka akibat gempa bermagnitudo 7,4 tersebut. Akibat gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter di Kolombia, 9 pusat kesehatan di Cali dan sebagian rumah sakit Universitario del Valle dan Centro Profesional Vida mengalami kerusakan. Staf medis terpaksa merawat pasien di tempat parkir dengan memasang peralatan medis seadanya. Tim medis juga menyerukan kepada publik untuk mendonorkan darah dan mendukung perawatan bagi warga terdampak gempa. Sementara itu, bangunan Katedral Manizales berusia hampir 1 abad mengalami keretakan struktur sangat parah di hampir seluruh bagian dinding. Bangunan retak usai tertimpa salah satu menara gereja yang roboh akibat diguncang gempa. Guna menjaga keselamatan warga, pemerintah mengisolasi situs warisan budaya dan melarang seluruh aktivitas peribadatan. Ya pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5. Sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Ya pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Ya pemirsa, saya Reni Arumsari beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5 dan berikut rangkuman informasi pilihan hari ini bersama saya David Silahoy. Streamer Muhammad Janah alias Big Mom mendatangi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya terkait promosi liquid rokok elektrik dalam kontennya. Big Mo hadir bersama tim kuasa hukumnya. Pihak Big Mo tiba di Mapolda Metro Jaya dan langsung menuju ruang PPA tanpa memberikan keterangan apapun terkait pemeriksaannya kemarin. Meski demikian, kuasa hukum menegaskan kliennya masih berstatus saksi lantaran proses hukum baru tahap penyelidikan. Sebelumnya Big Mom menjadi sorotan di media sosial usai video dirinya diduga mengajak sejumlah anak di bawah umur mempromosikan salah satu merek liquid rokok elektrik dan memicu kecaman publik. Viral di media sosial, lantunan ayat suci Al-Quran terdengar di dalam kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth minuman yang diduga beralkohol. Video yang memperlihatkan kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth yang diduga brand minuman beralkohol menjadi sorotan warganet.
Dalam video tersebut terdengar lantunan ayat Al-Quran yang disuarakan oleh seseorang yang ada di acara tersebut. Konten ini pun memicu beragam reaksi publik karena dianggap telah menodai agama Islam. Sementara itu sebuah akun di media sosial Threads memberikan klarifikasi. Sang pemilik akun yang mengaku sebagai pembawa acara atau MC memberikan pengakuan bahwa aksi tersebut adalah bentuk spontanitas. Ia juga meminta maaf atas kejadian yang akhirnya viral tersebut dan siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi. Namun pihak produsen minuman keras hingga kini belum memberikan pernyataan terkait peristiwa yang dikecam banyak pihak. Sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan duduk sebagai pesakitan. Sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Yakut Khalil Qomas. Selain Yakut, ada 3 terdakwa lain yang akan menjalani sidang perdana hari ini, antara lain Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan ex-staf sus Yakut. Kemudian Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur. Lalu Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Asosiasi Kesturi. KPK menyebut kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga ribuan anggota jemaah reguler yang seharusnya bisa berangkat jadi tertunda. Keluarga Sutrimo mempertanyakan surat keterangan penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini tidak pernah mereka terima. Melalui kuasa hukum, keluarga korban mengaku hanya diberi KTP Sutrimo dan uang santunan 20 juta rupiah saat jenazah Sutrimo tiba di rumah duka di Desa Olahar, Kabupaten Banyumas. Namun terkait dokumen penyebab kematian dan handphone Sutrimo, keluarga tidak pernah menerima dari pihak yang mengantar jenazah Sutrimo. Pihak keluarga hanya mendapat informasi Sutrimo meninggal karena sakit. Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi secara maraton sejak 8 Agustus lalu. Sejumlah saksi dicecar dengan puluhan pertanyaan dari penyidik untuk mengusut tuntas penyebab kematian Sutrimo. Perkumpulan praktisi dan ahli hukum Indonesia, Pitra Romadoni, meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk mengungkap tuntas kasus ini. Pitra juga menerangkan bahwa pihak keluarga membantah FA bukanlah kerabat Sutrimo sebagaimana yang tertera di formulir rumah sakit. Dalam ekshumasi nanti ia berharap ditangani oleh petugas yang profesional sehingga misteri kematian Sutrimo dapat diungkap. Terkait dengan peristiwa tersebut, kami kira pihak keluarga telah membantah bahwasannya yang bersangkutan atas nama FA bukanlah kerabat daripada almarhum Sutrimo. Itu tidak benar kerabatnya kan itu, dan mereka juga nggak kenal yang namanya FA ini. Ini merupakan suatu tanda tanya besar bagi kita karena di formulir rumah sakit yang diisi oleh FA tersebut dia menulis sebagai kerabat. Padahal itu bukan kerabat. Terus yang kedua, di dalam formulir tersebut tadi kami telah melakukan pendalaman terkait dengan nomor handphone yang ditulis oleh saudara FA. Ternyata berdasarkan tracking yang kami lakukan melalui profiling ya, itu atas nama Hedi Sutejo. Ya, ini semakin janggal lagi kan gitu. Maka dari itu tadi kita udah konsultasi dengan penyidik untuk lebih intens lagi dalam hal pendalaman terkait dengan perkara tersebut. Pemirsa, untuk pertama kalinya pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei muncul ke publik. Kemunculannya sekaligus membantah rumor negatif terkait kondisi kesehatannya. Media pemerintah Iran, Mer News Agency, membagikan video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Dalam video ini Mojtaba terlihat sehat dan sedang berinteraksi dengan sejumlah orang. Video ini sekaligus membantah rumor negatif terhadap kondisi kesehatannya.